Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Shalom. Mari pagi hari ini naikkan syukur kita, berserah kepada kekuatan yang besar, yang dahsyat, yang ajaib atas setiap kita. Mari datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya janji-Mu. Kami percaya keajaiban-Mu. Itu berlaku bagi setiap kami Tuhan. Tidak tergantung bagaimana keadaan, bagaimana situasi dan kondisi. Kami percaya waktu kami berharap kepada Engkau, pengharapan kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur. Haleluya. Kami percaya janji-Mu ajaib. Oh, besar setiamu. Haleluya.
kasih Tuhan, pagi hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bangun, kami disegarkan oleh pujian, oleh penyembahan kami sendiri kepadamu Tuhan. Biar Kau berkenan dan senang dalam pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan dari hati kami yang terdalam, dan kami pagi hari ini juga datang kepadamu. Kami minta anugerah-Mu Tuhan turunkan ke setiap kami. Tuntun kami melalui firman-Mu. Biar kasih karunia-Mu melimpah senantiasa atas hidup kami, memimpin hari-hari kami berjalan bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Bapa. Firman-Mu adalah kebenaran dan penuntun bagi setiap jalan kami. Urapi kami semua dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, Mazmur 37 ayat 21 berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kehidupan kekristenan itu tidak bisa dinilai oleh harta atau sesuatu yang materi, yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adil. Tuhan itu mengasihi setiap anak-anaknya. Walaupun dia sendiri tidak menganggap bahwa semua yang merupakan benda-benda materi tadi ukuran dari keberkatan, ukuran daripada orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, ada satu kebenaran yang hakiki yang pasti Anda dan saya mengerti, bahwa setiap orang tua itu pasti ingin anak-anaknya senang. Setiap orang tua pasti ingin dan berdoa supaya anak-anaknya bahagia, bahkan lebih bahagia daripada dirinya. Bapak Ibu sekalian, dari mana nature, dari mana naluri itu muncul? Bahkan satu kali saya pernah lihat Discovery Channel, saya lihat ada seekor macan atau harimau yang makan begitu banyak sampai mulutnya penuh, lalu dia berlari cepat ke sarangnya dan dia kumpulkan anak-anaknya, dan dia muntahkan kembali makanannya untuk dimakan oleh anak-anaknya, sementara dia duduk dengan terengah-engah tidak makan apapun. Bapak Ibu sekalian, naluri binatang sudah mengatakan seperti itu, naluri manusia sudah mengatakan seperti itu. Dari mana itu semua diperoleh? Manusia memperolehnya tentunya karena manusia adalah serupa dan segambar dengan Tuhan, Imago Dei. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda dan saya sebagai manusia berpikir bagaimana membuat anak-anak, membuat orang-orang yang menjadi keturunan kita itu lebih bahagia, lebih senang daripada diri kita, maka Bapak Ibu sekalian, terlebih daripada Tuhan. Amin. Terlebih-lebih Tuhan. Waktu saya merenungkan hal ini, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya saya tidak akan pernah kekurangan. Saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupi semua yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Ya, kalau yang saya inginkan itu tergantung apakah keinginan saya berkenan kepada Allah atau tidak. Tetapi apa yang saya butuhkan itu tidak akan pernah Tuhan tidak sediakan. Kalaupun satu kali dia menahan sebentar, itu pasti karena dia punya tujuan, tapi dia pasti menyimpannya buat saya. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Alkitab sudah mengatakan dengan jelas. Ya, sekali lagi, pasal ini merupakan pasal di mana Daud mengintrospeksi dirinya. Dia melihat orang-orang yang jahat tetapi tanda petik berhasil. Dia melihat orang-orang yang jahat tapi sukses dalam hidupnya. Sementara ada orang-orang benar yang harus datang kepada Tuhan, tetapi meminta semua itu dan baru Tuhan cukupi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menjawab, membuktikan bahwa materi, uang, harta, semua yang Anda dan saya bisa nikmati hari-hari ini, itu bukanlah urusan yang penting bagi Tuhan. Maksud saya, bukanlah urusan yang paling penting bagi Tuhan buat Anda dan saya. Anda dan saya disiapkan Tuhan untuk menikmati kekekalan. Itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih mulia, jauh lebih agung, dan jauh lebih yang harus Anda dan saya fokuskan dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun Tuhan gak mau Anda dan saya kelera. Tuhan gak mau Anda dan saya itu kelaparan.
Tuhan gak mau saudara dan saya terus menderita. Seketika mungkin dia izinkan masa-masa yang sulit terjadi dalam hidup kita, karena mungkin dia mau mendidik Anda dan saya. Dia sengaja mengizinkan itu terjadi karena dia mau membawa. Tapi dia bukan sumber penyakit, dia bukan sumber malapetaka, dia bukan sumber kekurangan. Dia izinkan itu terjadi. Sama seperti yang dialami oleh Ayub, sama seperti yang dialami oleh Paulus, sama seperti yang dialami oleh Musa dalam tahun-tahun pengembaraan dia. Bapak Ibu sekalian, ada satu didikan, ada satu pelajaran yang diizinkan Tuhan. Tentunya Tuhan tidak pernah mencelakakan mereka. Tuhan tidak pernah membuat sakit penyakit buat setiap anak-anaknya. Tidak, karena dia adalah sumber berkat dan bukan sumber penyakit. Tetapi ada waktu-waktu di mana dia mengizinkan memproses setiap umatnya, memproses setiap anak-anaknya. Tetapi di ujungnya Bapak Ibu sekalian, yang saya kasih dalam Tuhan, Allah ingin Anda dan saya hidup di dalam berkat Tuhan. Daud berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan menetapkan itu lalu Anda dan saya tinggal ikut, atau Anda dan saya yang hidup benar dan baru ditetapkan langkahnya oleh Tuhan? Saudara dan saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus berkenan kepadanya, baru Dia menetapkan sebuah ketetapan bahwa Allah melakukan semuanya. Ini gak berbicara tentang keselamatan, karena sekali lagi keselamatan Anda dan saya itu merupakan kasih karunia Allah. Amin. Tidak ada usaha sekalipun yang bisa Anda dan saya lakukan untuk selamat. Tetapi yang dikatakan ini adalah langkah-langkah kehidupannya. Setelah dia percaya, setelah dia mengenal Tuhan, setelah Anda menjadi Kristen, setelah Anda percaya pada Tuhan Yesus, Anda dan saya berjalan dari hari ke hari, dari hari ke hari, dan semua jalan yang Anda dan saya tetapkan itu merupakan pikiran dan keputusan kita. Anda gak bisa menyalahkan Tuhan untuk setiap keadaan yang terjadi dalam hidup. Kenapa? Karena Anda dan saya memutuskan mulai dari bangun pagi, apakah kita akan bangun atau tidur? Itu keputusan Anda. Apakah Anda akan mandi atau tidak? Itu keputusan Anda. Anda sikat gigi atau tidak? Itu keputusan Anda. Jangan sampai nanti Anda nggak memutuskan tidak mandi, kemudian Anda ke kantor, Anda buka toko, dan kemudian orang melihat dekat-dekat dengan kita, dan kemudian hidungnya mengendus-endus sesuatu, lalu Anda menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak menyuruh saya mandi? Itu nggak usah disuruh, itu sudah naluri, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hidup Anda dan saya itu terdiri dari kumpulan keputusan. Bagian Tuhan, Dia menetapkan langkah-langkah orang. Waktu Anda dan saya hidup berkenan, sekalipun ia jatuh, apabila ia jatuh, berarti ada kemungkinan dia jatuh, ada. Kenapa? Karena keputusan yang salah, karena pilihan yang salah yang Anda ambil dalam hidup. Anda memilih untuk marah, Anda memilih untuk kecewa, Anda memilih untuk sakit hati. Itu semua pilihan kita. Ada pilihan lain untuk tidak kecewa, ada pilihan lain untuk tidak sakit hati, ada pilihan lain untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Apabila ia jatuh, satu kali karena kedagingan, karena jiwa kita yang belum disempurnakan dan harus Anda dan saya sempurnakan, kita mungkin mengambil keputusan yang salah, kita mungkin mengambil respon yang keliru dalam hidup kita. Apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Sekalipun Anda dan saya mengambil satu keputusan yang salah, tangannya siap menopang. Dengan ini saya mau mengatakan bahwa Tuhan menjaga hidup Anda dan saya. Tapi ini juga tidak berarti bahwa Anda dan saya bebas jatuh-jatuhan, saudara. Karena bagaimanapun yang namanya jatuh itu sakit. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Ada keputusan yang Anda dan saya ambil, dan ada tangan Tuhan yang memelihara. Dahulu aku muda, kata pemazmur, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta. Ayat 21 mengatakan orang fasik meminjam dan tidak membayar. Orang fasik itu meminjam dan tidak membayar. Itu udah cirinya orang fasik. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, waktu saya datang kepada Tuhan, waktu Anda dan saya hidup bersama-sama dengan Tuhan, Anda dan saya itu akan ditetapkan Tuhan. Destiny kita, takdir kita itu adalah pengasih dan pemurah. Artinya pemberi, bukan peminjam. Maka dari kemarin saya katakan, menerima kasih karunia itu mudah. Kenapa? Karena kita hanya tinggal terima. Itu sifatnya Allah. Tapi memberikan kasih karunia, itu perlu proses Bapak Ibu sekalian. Untuk Anda bisa murah hati, untuk Anda bisa memberi, untuk Anda bisa mengampuni orang, itu proses. Gak serta-merta. Jangankan orang, mengampuni kucing.
Itu aja Anda dan saya perlu proses, saudara. Ya. Tiap hari buang kotoran di garasi, saudara. Ya. Aduh, lihat itu kucing. Wah, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa rasanya mau ambil tongkat pukul aja, saudara. Rasanya mau ambil tongkat pukul aja. Ya, apakah itu lahir dari kekesalan, atau lahir itu dari kebencian, atau lahir itu dari sebuah pendidikan supaya kasih tahu kucing ini bukan WC umum. Betul, saudara. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Anda dan saya memberikan kasih karunia itu proses, tapi Anda dan saya memang ditetapkan Tuhan. Orang fasik itu sukanya meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar itu pengasih dan pemurah. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tiap hari orang berjalan bersama Tuhan itu memberi pinjaman, bukan meminjam. Tentunya saya tidak mengatakan, saya tidak melarang Anda untuk kredit bank untuk sesuatu yang produktif, sesuatu yang membutuhkan modal dan dikerjakan. Tapi Anda dan saya ditetapkan Tuhan bukan untuk meminjam, tapi untuk memberi pinjaman. Anda dan saya ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemurah, pengasih, bukan orang yang meminta-minta belas kasihan orang. Karena itu saya katakan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada kita itu merupakan sifat ilahi daripada Allah. Itu merupakan kodrat ilahi, dan itu tidak dimulai dari zaman perjanjian baru, itu dimulai sejak keberadaan Allah itu ada. Kalau Anda dan saya mengatakan Allah itu kasih, maka dari sejak awal, bukan dari sejak perjanjian baru, bukan dari sejak Yesus mati di kayu salib. Dari sejak awal Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya, dan itu memang merupakan kodrat Allah. Tapi Anda dan saya mengasihi Tuhan, Anda dan saya mengasihi sesama kita, Anda dan saya menjadi pemurah hati, itu butuh sebuah proses. Di mana Anda dan saya tiap hari bagi Tuhan Yesus kebesaran dan keagungan nilai rohani hidupnya. Pada waktu dia di atas kayu salib, dia melihat orang-orang yang menyalibkan dia, dan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu sebuah nilai rohani dari hidup manusianya Yesus, dan itu bersumber dari roh Allah yang ada dalam diri kita. Dan roh Allah itu yang Anda dan saya percayai, yang ada juga dalam diri kita. Roh Allah itu yang pertama kali turun ke atas rasul-rasul, ke atas murid-murid yang ada di loteng Yerusalem, dan mereka bergerak. Dan satu kali seorang yang bernama Stefanus, diaken yang pertama, dia dihadapkan dengan tuduhan yang palsu karena imannya kepada Tuhan, dilempari batu, dan roh Allah, kehidupan Allah yang ada dalam dirinya mulai keluar, saudara. Dia mengatakan persis seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan." Mengapa Stefanus bisa melihat itu? Apakah dia melihat waktu Yesus di kayu salib mengucapkan itu? Alkitab kita mencatat waktu Tuhan Yesus naik ke kayu salib, yang ada di dekat-dekatnya itu hanya orang-orang terbatas saja. Yohanes, Maria, dan beberapa orang. Tidak ada Stefanus. Mengapa Stefanus bisa berkata hal yang sama pada waktu dia mati, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ada kehidupan Allah, roh Allah yang ada, roh kudus yang ada dalam diri Tuhan Yesus pada waktu dia sebagai manusia. Roh kudus yang sama itu yang ada dalam diri Stefanus. Itulah ciri orang benar, pengasih, pemurah, pemaaf, pemberi pinjaman. Kehidupan ini yang harus ada di dalam diri kita. Anda bisa lihat, kita bisa lihat seperti apa kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Satu hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau manusia bicara sesuatu yang sementara, warisan yang sementara yang bisa hilang, bisa hancur, maka Tuhan melihat kepada warisan kekekalan, bukan hanya pada kita, tapi anak cucu kita akan terus jadi berkat. Pada waktu Tuhan memulihkan hidup Anda dan saya, waktu Anda dan saya hidupnya berkenan kepada Tuhan, waktu kehidupan Allah ada dalam diri kita, kita tidak lagi menjadi peminjam, tapi kita menjadi pemberi pinjaman. Kita tidak lagi hanya menerima semua yang baik daripada Tuhan, tapi kita juga menjadi pemberi semua yang baik daripada Tuhan. Itu kehidupan ilahi yang ada dalam diri Anda dan saya. Itulah kehidupan ilahi yang ada dalam setiap orang Kristen. Itulah kehidupan ilahi yang ada di dalam setiap orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pastikan diri hidup berkenan kepadanya. Pastikan jalan-jalan hidupmu berkenan kepada Tuhan.
Mulai dari engkau bangun pagi hari sampai engkau menutup mata untuk tidur, mulai dari engkau lahir sampai engkau akhirnya bertemu dengan Tuhan, pastikan jalan-jalan hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Tentu saja kelahiran yang saya maksud adalah kelahiran rohani. Pada waktu Anda bertobat dan percaya terima Tuhan Yesus, ada kehidupan Allah yang mengalir. Biarkan kehidupan Allah itu mengalir. Biarkan kehidupan Allah itu mengalir dalam diri Anda. Mari bangkit berdiri. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya baik. Katakan sekali lagi, ku percaya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhanlah yang memberkati dan melindungimu. Tuhan yang menetapkan engkau untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya secara berlimpah atas hidupmu, atas hidup kita semua. Dan Tuhan yang mau setiap Anda dan saya hidup berkenan kepadanya dan memberikan kasih karunia itu. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, hidupmu dituntun, dipenuhi dan dibawa masuk ke dalam kemenangan demi kemenangan, ke dalam semua yang bersifat kekal dalam hidupmu, sehingga hati dan hidupmu, fokus hidupmu senantiasa kepada Tuhan dan kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membungkus engkau dengan darahnya, dan tidak sakit penyakit yang bisa menyerangmu. Virus, bakteri, yang segala sesuatu yang jahat tidak akan pernah menyentuh engkau, karena engkau dibungkus, disaluti, diselimuti dengan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di morning worship besok pagi. Shalom.